Baik, tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan izin kawasan berikat dan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi serta bagaimana tanggung jawab perusahaan yang mendapat fasilitas kawasan berikat atas pungutan yang masih melekat di barang yang ada di kawasan berikat. Bapak Ibu, selanjutnya adalah barang-barang apa saja yang bisa difasilitasi atau diberikan fasilitas ketika dimasukkan ke kawasan berikat. Apakah semua barang atau hanya barang-barang tertentu saja? Nah, ini di slide Bapak Ibu yang di kotak biru tua, ini adalah barang-barang yang bisa dimasukkan ke kawasan berikat dengan mendapatkan fasilitas yang di kotak biru ini ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah yang A, itu barang-barang yang terkait dengan produksi. Bisa bahan baku, bisa bahan penolong, bisa pengemas, ataupun alat bantu pengemas. Alat bantu pengemas itu misalnya ini ya, lakban, ya, gitu ya. Terus kemudian yang barang-barang untuk membantu pengemasan. Kemudian bisa barang contoh, bisa barang modal, Bapak Ibu, barang modal itu bisa mesin, bisa peralatan pabrik, bisa mold gitu, bahan bakar juga bisa dikasih fasilitas. Sekarang bahan bakar tentunya yang terkait dengan produksi. Kalau yang dimasukkan bahan bakar untuk kendaraan bermotornya karyawan atau kendaraan bermotor perusahaan itu nggak dapat fasilitas. Kemudian peralatan perkantoran ataupun barang-barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan R&D pada KAPI. Ini semua bisa diberikan fasilitas. Kemudian Bapak Ibu selain barang-barang tadi yang A, itu juga yang B, barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan hasil produksi. Tadi yang di awal saya jelaskan, misalnya contoh ada perusahaan KB memproduksi TV tadi, kemudian ternyata perusahaan itu juga mengimpor remote-nya atau mengimpor speaker aktifnya untuk digabungkan melengkapi hasil produksi perusahaan berupa TV tadi, itu juga atas importasi remote-nya atau atas importasi speaker aktifnya tadi bisa diberikan fasilitas. Tidak hanya itu Bapak Ibu, di PMK juga diatur barang untuk keperluan mendukung promosi penjualan hasil produksi itu juga bisa diberikan fasilitas. Misalnya tadi ya, misalnya saya kasih contoh yang lain misalnya. Ada kawasan berikat yang memproduksi lampu misalnya. Philips atau Panasonic gitu. Ada dulu kawasan berikat Panasonic itu membuat lampu. Nah, perusahaan itu membuat strategi penjualan promosi kalau membeli satu box lampu gitu misalnya isi 50 atau berapa gitu ya, itu akan mendapat hadiah misalnya 50 payung misalnya, karena musim hujan payung kecil gitu misalnya. Nah, kalau perusahaan itu mengimpor payung untuk promosi penjualan lampu tadi, itu juga bisa diberikan fasilitas atas pemasukan. Tentunya ada batasan-batasan ya, harganya tidak boleh lebih mahal, jumlahnya wajar dan lain-lain. Itu nanti ada syarat-syaratnya. Tapi prinsipnya barang itu juga bisa memperoleh fasilitas. Kemudian yang C, barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara. Baik pengeluaran sementara itu dilakukan ke lokal ataupun ke luar negeri, itu bisa pada saat dimasukkan kembali itu bisa mendapatkan fasilitas juga. Kemudian yang D, hasil produksi yang dimasukkan kembali. Misalnya Bapak Ibu, ekspor garment ke Amerika.
di sana ternyata ditolak sama buyernya karena ada reject atau ada salah yang dikirim ataupun alasan tertentu sehingga barang itu tidak diterima di sana, sehingga sama pihak Amerika dikembalikan lagi, kemudian dimasukkan lagi ke KABI, itu diberikan fasilitas juga. Bedanya Bapak Ibu, kalau di impor umum ya, reimpor bisa diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan mengajukan permohonan, mendapatkan sket pembebasan bea masuk gitu ya. Nah kalau ke KABI nggak perlu pakai izin, nggak perlu pakai sket pembebasan, tetap bisa masuk dengan mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk tidak dipungut PDRI. Sepanjang memang itu hasil produksi KB yang dikembalikan. Kemudian hasil produksi KB lain yang dimasukkan ke KB sepanjang barang itu tidak untuk dikonsumsi di KB, kemudian berkaitan dengan produksi, dan telah mendapat persetujuan PKP itu juga bisa diberikan fasilitas. Jadi Bapak Ibu, kalau barang A sampai E ini dimasukkan ke KB, maka barang ini atas pemasukannya mendapat fasilitas tadi, bea masuk, cukai, dan PDRI. Dan karena barang itu mendapat fasilitas, maka atas pemasukannya nanti harus diajukan menggunakan dokumen TPP. Apa dokumen TPP, nanti kita belajar di belakang jenis-jenis dokumennya. Artinya, kalau dibeli dari lokal, berarti atas pemasukan barang A sampai E ini menggunakan dokumen BJ40. Misalnya. Bagaimana kalau ternyata yang dimasukkan bukan A sampai E, Bapak Ibu? Misalnya memasukkan membeli barang impor baju karyawan. Jadi karena mau hari raya gitu misalnya, perusahaan mengimpor baju dan sarung gitu untuk dibagi-bagi ke seluruh karyawannya. Nah, itu kan tidak mendapat fasilitas, sehingga atas pemasukannya tidak menggunakan dokumen TPP, tetapi menggunakan skema impor umum nanti. Artinya menggunakan dokumen PIB, dibayar bea masuknya, dibayar PDRI-nya, diselesaikan di pelabuhan bongkar. Tidak bisa menggunakan dokumen BJ23. Kalau masuk ke TPP itu nanti menggunakan dokumen BJ23. Pun kalau beli dari lokal juga seperti itu. Misalnya beli sarung dari Tanah Abang tadi, mau dibagi-bagi ke seluruh karyawannya. Berarti ya tidak perlu mengajukan dokumen BJ40. Dan atas pembelian tersebut berarti tetap dipungut PPN gitu ya. Penjual berarti nanti tetap menerbitkan faktur pajak 01, bukan faktur pajak 07. Itu barang-barang yang mendapat fasilitas Bapak Ibu. Pemasukannya dari mana? Bisa dari mana saja kalau kawasan berikat. Bisa dari luar negeri, bisa dari TPP lain, bisa dari kawasan bebas, bisa dari lokal, bisa dari KIK, ataupun kawasan ekonomi lain. Jadi bisa dibeli dari mana saja, dan kalau barangnya ini berarti mendapat fasilitas dan diajukan dengan dokumen pemberitahuan pakaian di TPP. Nah, barang ini Bapak Ibu nanti pengeluarannya itu bisa masih berupa barang aslinya ataupun sudah berubah. Misalnya bisa saja dikeluarkan masih berupa bahan baku, bisa dikeluarkan masih berupa bahan penolong, atau tadi pengemas yang masuk ada sisa bisa dikeluarkan pengemas tadi. Bisa sudah menjadi hasil produksi Bapak Ibu yang sudah diolah menjadi hasil produksi ataupun setengah jadi itu bisa, ataupun bisa dikeluarkan sebagai barang contoh, atau yang dikeluarkan mesin-mesinnya, peralatan kantor, itu artinya pengeluarannya bisa masih seperti saat masuk ataupun bisa sudah berubah. Catatannya Bapak Ibu, kalau yang dikeluarkan itu adalah bahan baku atau bahan penolong, karena bahan baku dan bahan penolong ini diberikan fasilitas karena akan diproduksi oleh KB. Nah, sekarang kok nggak jadi diproduksi tapi mau dijual gitu misalnya ya.
kalau ini akan dijual ke lokal, harus terlebih dahulu izin kepada kepala kantor bea dan cukai setempat. Jadi tidak boleh langsung dijual dengan biji 25 begitu saja, tetapi harus mengajukan izin dulu kepada kantor bea cukai setempat. Khusus untuk yang bahan baku dan bahan penolong. Yang lain tidak perlu izin, langsung keluar. Nah, ada catatan lagi nih Bapak Ibu. Kalau yang dikeluarkan itu adalah sisa proses produksi, scrap gitu ya, misalnya produksi kain itu perca-perca, potongan-potongan kecil gitu. Kalau scrap tadi, sisa dari proses produksi tadi tidak memiliki nilai ekonomis, tidak perlu menggunakan dokumen pabean dan tidak perlu membayar bea masuk dan PDRI. Tetapi kalau ada nilai ekonomis, masih tetap harus dibayar bea masuk dan PDRI-nya. Kalau yang dikeluarkan sisa pengemas atau limbah, yang tidak ada nilai ekonomis gitu ya, limbah tidak ada ekonomis, itu tidak perlu mengajukan dokumen pabean. Artinya Bapak Ibu, semua pemasukan barang dan semua pengeluaran barang itu harus menggunakan dokumen pemberitahuan pabean, kecuali barang-barang yang tidak termasuk A sampai E tadi. Itu ya. Nah, bagaimana perlakuan kepabeanan cukai dan perpajakannya? Bagaimana fasilitasnya Bapak Ibu? Ini minta tolong diperhatikan. Ini cukup rumit gitu, cukup rumit bagi yang baru belajar kawasan berikat. Saya rasa cukup rumit. Saya akan menjelaskan coba pelan-pelan. Bagi yang sudah paham kawasan berikat, tolong di ini lagi gitu ya, diperhatikan lagi. Jadi begini Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan di layar aja ya. Jadi kalau ada barang impor dimasukkan ke kawasan berikat, itu mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI. Ini tolong nomenklaturnya diingat ya Bapak Ibu. Kalau bea masuk itu ditangguhkan. Kalau cukai itu fasilitasnya pembebasan cukai. Kalau pajak dalam rangka impor, baik itu PPN impor, PPNBM impor, PPh pasal 22 impor, itu namanya tidak dipungut. Jadi penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI. Ini tolong diingat karena biasanya kalau soal-soal ujian ataupun apa, biasanya jebakannya ini menjadi jebakan nih, penangguhan bea masuk diganti pembebasan bea masuk, tidak dipungut diganti dengan penundaan PDRI dan lain-lain. Itu ada juga yang suka membuat iseng soal seperti itu. Ini tolong nomenklaturnya diperhatikan ya. Jadi ketika barang impor ditangguhkan bea masuknya, dibebaskan cukainya, dan PDRI tidak dipungut. Ketika barang ini nanti Bapak Ibu, barang asal impor ini nanti dikeluarkan kembali atau dijual ke tempat lain dalam daerah pabean, semua pungutan yang di sini belum dibayar, itu harus dilunasi. Jadi ketika barang asal impor tadi, baik itu diolah maupun tidak diolah ya, baik itu barang jadi ataupun masih bahan baku, atau berupa barang modal, atau berupa peralatan kantor dan lain sebagainya tadi, ketika barang itu asal impor dan dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean, maka perusahaan KB harus melunasi bea masuk, cukai, dan PDRI. Harus melunasi. Kecuali kalau pengeluaran KTLDDP tadi dilakukan kepada orang yang mendapat fasilitas pembebasan atau fasilitas penangguhan, itu tetap tidak perlu untuk membayar, tetapi dibebaskan bea masuknya. Contoh ini, yang ini ya. Contoh misalnya, ada KB memproduksi APD, kemudian dijual ke lokalnya itu ke Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Kebetulan Kementerian Kesehatan mendapat fasilitas pembebasan bea masuk. Nah, maka kalau KB itu menjual APD-nya, menjual hasil produksinya kepada Kemenkes, KB tadi tidak perlu membayar bea masuk dan PDRI, ikut dibebaskan gitu. Nah,
Ini yang pertama, Bapak Ibu, perhatikan. Bea masuk, cukai, dan PDRI dilunasi. Dilunasinya kapan? Dilunasinya pada saat mengeluarkan barang dari KB ke TLDDP. Saat mengajukan dokumen BJ25. Itu melunasi bea masuk, cukai, dan PDRI. Nah, selain melunasi bea masuk, cukai, dan PDRI, perusahaan KB ini juga harus memungut PPN kepada pembeli di dalam negeri. Ingat ya, memungut PPN sesuai dengan harga penyerahan dengan menerbitkan faktur pajak. Jadi pelunasan ini nanti menjadi pajak masukannya KB, pemungutan PPN dengan menerbitkan faktur ini menjadi pajak keluarannya KB, yang nanti otomatis bisa dikompensasikan, dikreditkan. Nah, ini Bapak Ibu kalau barangnya impor. Kalau barangnya impor seperti ini. Kalau barangnya kalau barangnya lokal, barang dari dalam negeri, Bapak Ibu, kalau barang dari tempat lain dalam daerah pabean itu masuk ke kawasan berikat, maka atas pemasukan barang itu mendapat fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM. Artinya, KB kalau membeli barang dari lokal itu tidak perlu membayar PPN, tidak dipungut PPN. Penjual di dalam negeri itu akan menerbitkan faktur pajak 07, bukan faktur pajak 01. Itu kalau beli dari lokal, Bapak Ibu. Nah, kalau barangnya kena cukai, ya berarti nanti cukainya dibebaskan. Bagaimana kalau barang dari lokal tadi yang masuk ke KB itu dikeluarkan kembali ke tempat lain dalam daerah pabean? Prinsipnya, pengaturannya sama dengan barang impor tadi, Bapak Ibu. Artinya, PPN yang saat masuk tadi tidak dipungut atau belum dibayar, ketika keluar ke lokal itu harus dilunasi dulu. Yang dulu saat masuk tidak dipungut, di sini saat keluar dilunasi. Melunasi PPN atau PPN dan PPNBM yang pada saat pemasukannya tidak dipungut. Itu menggunakan SSP dan ini menjadi pajak masukannya si KB. Selain melunasi PPN, perusahaan tetap wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPNBM atas harga atau atas penyerahan BKP ke pembeli di dalam negeri. Ini Bapak Ibu perlakuan kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Tolong diperhatikan betul, saya buka kesempatan kalau ada yang ingin bertanya di slide ini, kami persilahkan. Ini harus paham ya, Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik, saya anggap tidak ada. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa Pak? Ini Agung, Pak. Mau tanya dari ya. TLDDP ke KB ini, itu yang dibebasin itu pajaknya hanya PPN sama PPNBH. Kalau PPH nggak ada ya, Pak? Oh, PPH nggak ada. PPH tetap dibayar, Pak. Ya, PPH tetap dibayar ya. Hanya PPN dan PPNBM. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, Bapak Ibu silakan. Izin tanya, Pak. Silakan. Dengan siapa? Saya nggak bisa lihat semuanya di sini. Saya Vigal, Pak. Pak saya Vigal, mau silakan. Ya. Slide sebelumnya, Pak, yang mengenai sisa hasil produksi. Oke. Yang memiliki nilai ekonomis. Saya mau tanya, ketika kita mengeluarkan sisa hasil produksi itu, perkiraan tuh berapa persen ya, Pak, dari dokumen pemasukan impornya gitu, Pak? Maksudnya gimana? Ini yang mana nih? Yang pengeluaran, Pak, yang huruf I. Yang I ya, yang sisa dari proses produksi. Oke, pertanyaannya. Jadi gini, misalkan kita impor nih, Pak, impor. Kan pakai 23 ya. Nah, misalkan kita mau ngeluarin lagi tuh kan pakai BC 25 ya, Pak. Sisa hasil produksinya kan. Oke. Nah,
perkiraan itu kita berapa persen ya Pak pengeluaran dari sisa hasil produksinya Pak? Itu tidak ada aturannya Pak Fikal. Jadi di masing-masing jenis industri itu tentunya akan berbeda-beda. Contoh misalnya kalau ada industri furniture gitu ya, ada industri furniture yang diimpor misalnya kayu gitu, ada beberapa kayu itu yang bisa dimanfaatkan itu hanya misalnya 60%-nya. 40%-nya pasti akan menjadi barang yang tidak dapat dimanfaatkan berupa sisa proses produksi karena dia ambil seratnya, alurnya dan lain sebagainya. Ada juga contoh misalnya membuat ini Pak terminal Kuningan untuk membuat alat-alat listrik gitu ya, colokan dan lain sebagainya yang diimpor itu lempengan tembaga gitu. Nah, dia ada cetakan-cetakan gitu, itu juga akan meninggalkan sisa yang cukup banyak dari tembaga. Jadi tidak ada ketentuan yang menstandarkan bahwa sisa proses produksi itu hanya boleh misalnya 1% atau 2%, itu tidak ada. Pertama itu. Yang kedua, kapan itu harus di BJ25-kan dan kapan tidak, gitu ya. Kapan itu harus dibayar bea masuknya dan kapan tidak. Ketika yang dikeluarkan itu masih bernilai ekonomis, artinya pengeluaran itu ada transaksi, itu harus dengan BJ25 dan bayar bea masuk berdasarkan harga transaksi. Tetapi ada case seperti ini misalnya. Yang dikeluarkan tuh benar-benar reja-reja, potongan-potongan kecil kain gitu, Pak. Yang itu dan bercampur dengan sisa produksi yang lain, selain potongan kain, ada potongan benang, ada potongan campur dengan lem-lem bekas dan lain sebagainya. Bahkan perusahaan untuk membuang saja harus bayar gitu ya. Karena ada yang seperti itu, yang benar-benar dianggap sudah menjadi sampah nih. Untuk membuang saja, untuk mengeluarkan ke lokal saja, bahkan perusahaan harus bayar. Bukan dapat duit, tapi harus bayar gitu. Kalau yang seperti ini, memang tidak perlu BJ25, tidak perlu membayar bea masuk, tapi cukup memberikan laporan kepada petugas bea cukai yang ngawasi kawasan berikat. Gitu, Pak Fikal ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Fikal, sama-sama. Yang lain, Bapak Ibu, silahkan sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada, saya anggap jelas, saya lanjutkan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Tadi, kalau ada barang impor, kemudian masuk mendapat fasilitas, dia dijual ke lokal atau dikeluarkan ke lokal, itu harus melunasi bea masuk, cukai, dan PDRI. Pertanyaannya, bea masuk dan PDRI yang harus dilunasi itu dihitungnya dari mana? Dari harga saat masuk atau harga yang terjadi atau tercipta transaksi atas pengeluaran barang itu dari KB ke lokal. Contoh gini Bapak Ibu, misalnya saya kasih contoh nih bahan mesin dulu nih, saya kasih contoh mesin dulu. Perusahaan KB mengimpor mesin tahun 2018. 2018 harga mesin pada saat itu 500 juta. Kemudian tahun 2020 perusahaan itu akan menjual mesin tersebut ke lokal. Kebetulan mesinnya sudah sedikit-sedikit rusak gitu ya. Entah kenapa rusak dan perusahaan memang berencana akan mengganti mesin tersebut sehingga mesin itu dijual ke lokal. Harganya dijual ke lokal itu nggak laku mahal, hanya laku 50 juta, Pak. Jadi belinya 500 juta, ternyata dijual tahun 2020 itu hanya laku 50 juta. Sesuai ketentuan kan harus dilunasi nih bea masuknya ketika mengeluarkan barang dari KB ke lokal. Pertanyaannya Bapak Ibu,
bea masuk itu dihitung dari harga beli senilai 500 juta atau dibayar berdasarkan harga jual yang senilai 50 juta tadi? Harga beli, Pak, harga beli. Oke, Pak Agil berpendapat sesuai harga beli ya. Yang lain? Tapi kalau itu dia, Pak, maaf izin Pak. Ya. Kan mesin itu kan kalau di akunting itu dia kan mendapatkan penyusutan ya Pak ya. Ya. Ini baru berapa tahun nih? Iya, ya. Penyusutan kan akhirnya itu kan dia angka 4 tahun nih Pak. Itu kan misalnya dia baru 2 tahun. Nah, ini pertanyaan saya nih mencangkup ke pembukuan ya Pak ya, lebih ke pembukuan. Kalau dia ada sisa di penyusutannya, apakah diselesaikan atau tetap kita susutkan gitu? Atau kita selesaikan langsung gitu di Pak Gil. Penyusutannya Pak? Oke, sebelum saya jawab, saya kasih contoh lagi. Itu mesin ya, mesin. Saya kasih contoh lagi bahan baku. Tahun sama nih, tahun 2000 perusahaan membeli bahan baku tahun 2015. Bahan baku untuk membuat masker Matt Brown gitu ya. Harganya saat itu tahun 2015 itu anggaplah total gitu ya, total atas barang itu harganya misalnya 10 juta gitu. Anggaplah seperti itu. Nah, tahun 2020 ada COVID, bahan baku masker itu langka sekali. Jarang sekali ditemukan pada saat itu. Sehingga harga bahan baku Medblon tadi dari yang 10 juta itu karena permintaannya banyak, itu dijual ke lokal, laku mahal sekali. Karena perusahaan kebetulan sudah tidak memproduksi barang itu, tapi masih punya sisa bahan baku. Tahun 2020 ada yang nawar bahan baku itu jadi 50 juta harganya. Jadi dulu beli 10 juta, sekarang dijual harganya 50 juta. Pertanyaannya sama, membayar bea masuknya berdasarkan harga saat masuk 10 juta atau saat pengeluaran 50 juta. Saya tambahin satu lagi, hasil produksi. Saat pengeluaran. Nah, saya tambahin satu lagi Pak ya. Perusahaan memproduksi garment, produksi baju. Dia beli bahan bakunya, ada kain, ada kancing, ada benang, ada aksesoris, total bahan baku 10 juta. Setelah diproduksi dari baju, karena ada ongkos produksi di situ, karena ada keuntungan yang ditambahkan di situ, harga baju menggunakan bahan baku yang tadi, dari bahan baku itu tadi berapa, 10 juta gitu, dijual menjadi 50 juta barang jadinya berupa garment tadi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, menghitung bea masuknya ini berdasarkan harga saat masuk atau berdasarkan harga jual pada saat keluar? Tadi ada banyak yang berpendapat saat keluar, saat masuk, dan lain sebagainya ya. Nah, saya langsung jelaskan saja Bapak Ibu, ini dasar perhitungan bea masuk atas pengeluaran barang dari KB ke tempat lain dalam daerah pabean. Perhatikan ya, defaultnya Bapak Ibu, defaultnya semua pengeluaran barang dari KB ke tempat lain dalam daerah pabean, baik itu bahan baku, sisa bahan baku, barang modal, peralatan kantor, hasil produksi, dan semua barang yang dikeluarkan dari KB, itu bea masuknya dihitung berdasarkan nilai pabean sesuai harga jual saat pengeluaran ke TLDDP. Jadi berdasarkan harga jual, berdasarkan harga penyerahan. Klasifikasi itu klasifikasi atas barang yang dikeluarkan ke TLDDP. Jadi kalau misalnya berubah klasifikasi, yang dimasukkan berupa kain, kancing, dan sebagainya, dikeluarkan dalam bentuk baju, ya berarti klasifikasi atas klasifikasi baju, bukan klasifikasi kain, benang, dan kancing. Itu ya. Pembebanannya, berapa persentase tarifnya itu
adalah berdasarkan pembebanan yang berlaku yang tercantum pada BTKI pada saat pembuatan dokumen BJ25. Jadi poinnya yang ingin kami tegaskan bahwa harganya itu adalah menggunakan harga penyerahan. Jadi kalau mesin tadi, kita bicara mesin yang kurang dari 4 tahun ya, mesin tadi berarti menggunakan harga penyerahan. Pakai harga berapa tadi? Kalau tadi contohnya 500 juta dan dijual laku 50 juta, ya berarti pakai harga 50 juta. Bahan baku tadi belinya 10 juta, dijual laku 50 juta, ya berarti pakai harga 50 juta. Hasil produksi juga gitu, menggunakan harga jual barang jadi ke lokal. Itu default-nya seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi ini diperhatikan yang sebelah kanan, tetapi memang di aturan itu sangat berpihak kepada pelaku usaha gitu ya. Kami sadar bahwa semua barang-barang itu, kecuali hasil produksi, itu yang namanya harga penjualan, itu rata-rata harganya pasti lebih rendah dibanding dengan harga saat masuk. Misalnya bahan baku, kalau rusak, harganya pasti jauh lebih murah daripada harga saat masuk. Mesin, kurang dari 4 tahun, pasti harganya juga lebih murah saat dijual dibanding dengan saat masuk. Peralatan kantor, barang contoh, dan lain-lain juga seperti itu. Tetapi untuk hasil produksi, harusnya memang harga jual hasil produksi itu lebih mahal daripada harga bahan bakunya. Itulah kenapa akhirnya tolong diperhatikan yang letak kanan. Khusus untuk barang jadi, Bapak Ibu, khusus untuk hasil produksi, itu perhitungan bea masuknya boleh menggunakan harga atau nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat impor pemasukan ke KB. Artinya, bea masuk itu dihitung berdasarkan harga bahan baku saat dimasukkan ke KB. Tetapi ketentuan ini bisa dipakai jika perusahaan itu memenuhi 2 syarat ini. Syaratnya yang pertama, perusahaan memiliki konversi yang jelas. Berapa bahan baku impor yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual ke TLDDT tersebut. Jadi punya konversi pemakaian bahan baku yang jelas. Dan yang kedua, bahan baku tersebut saat dimasukkan ke KB dulu, itu sudah ada transaksi, atau artinya sudah dibeli. Tidak berlaku atau tidak boleh menggunakan harga masuk itu jika bahan baku yang masuk ke KB itu memang belum ada transaksi. Misalnya maklun, Bapak Ibu. Misalnya ada KB yang kerjaannya itu menerima jasa maklun, jahitin bajunya merek Nike misalnya, atau jahitin bajunya merek Uniqlo misalnya ya. Bahan bakunya semua dikirim dari dari supplier, dari buyernya. Jadi KB itu hanya ditugasi, saya kirimkan bahan baku ini, tolong jahitin jadi baju. Modelnya seperti ini. Itu nggak ada transaksi, hanya ngirim. Nah, kalau yang seperti itu tentunya tidak boleh menggunakan harga saat masuk. Kenapa? Karena bahan baku itu belum ada nilainya, belum ada transaksinya ketika masuk ke KB. Nah, ini default-nya Bapak Ibu. Default-nya adalah harga penyerahan, boleh menggunakan harga masuk khusus untuk hasil produksi yang memenuhi 2 syarat ini. Gitu ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh ini. Untuk hasil, misalnya Bapak Ibu, misalnya ada perusahaan memproduksi tadi disuruh jahitin baju merek Nike gitu ya. Disuruh jahitin baju merek Nike, semua bahan bakunya itu dikirim dari supplier Nike, kemudian si perusahaan itu hanya jahit, dan kebetulan ada beberapa yang reject, yang Nike nggak mau terima gitu. Terus udah boleh kamu jual gitu, sepanjang misalnya mereknya digunting gitu ya,
mereknya yang ada di kerah bajunya itu digunting, jadi tidak ada menunjukkan bahwa itu merek naik yang sudah ter-quality control gitu misalnya. Nah, kalau yang seperti itu berarti Bapak Ibu untuk perhitungan bea masuk atas baju yang dijual ke lokal itu menggunakan harga penyerahan. Tidak boleh menggunakan harga bahan baku saat masuk. Karena apa? Karena memang nggak ada transaksi pembelian bahan bakunya. Nah, kalau yang seperti itu Bapak Ibu, untuk menghitung bea masuknya gampang tuh. Harga penyerahannya berapa, ya, kesampingkan harga bahan bakunya, langsung bea masuk dihitung tarifnya baju itu berapa kali harga penyerahan. Misalnya tarif baju 5% gitu ya, yang langsung 5% dikalikan 100 juta. Bea masuknya berarti 5 juta. Bagaimana menghitung PDRI, Bapak Ibu? Menghitung PDRI-nya langsung tarif kali nilai penyerahan. Tidak perlu ditambahkan dengan bea masuknya. Jadi langsung dikalikan ya harga penyerahannya berapa. Bukan nilai impor ya. Kalau di impor umum kan untuk menghitung PDRI itu, kalau bea masuk adalah tarif kali nilai pakaian, kalau PDRI tarif kali nilai impor. Nilai impor itu adalah nilai pakaian plus bea masuk. Nah, kalau ini nggak perlu seperti itu. Ya langsung tarif kali nilai penyerahan, 10% kali 100 juta tadi. Sesimpel itu Bapak Ibu kalau pakai harga penyerahan. Tetapi kalau hasil produksi memenuhi syarat 2 tadi, punya konversi yang jelas, dan pada saat masuk itu sudah ada transaksi, maka untuk menghitung bea masuk itu bisa menggunakan nilai pabean saat pemasukan ke TPB. Jadi, saya kasih contoh seperti ini. Misalnya ya, untuk memproduksi barang itu perlu bahan baku A, bahan baku B, dan bahan baku C. Harganya masing-masing bahan baku A 100, bahan baku B 200, bahan baku C 300. Nah, ini USD dalam kurs USD, kemudian kursnya itu NDPVM-nya itu 1 US dollar itu 10.000 rupiah, dan diketahui harga jual barangnya 10 juta misalnya. Bapak Ibu, kalau perusahaan itu punya konversi yang jelas dan bahan baku ini ketika masuk itu sudah dibeli, kita kesampingkan harga jual barang jadi. Jadi kita bisa hitung dari harga saat masuk. Karena apa? Harga pemasukan itu kalau untuk menghitung bea masuk nilainya pasti lebih rendah dibanding dengan harga jual di bawahnya Bapak Ibu. Sehingga boleh menggunakan harga saat masuk. Misalnya diketahui tarif bahan baku A 5%, bahan baku B 0%, bahan baku C 10%. Tarif barang jadi 7%. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya Bapak Ibu dihitung satu persatu. Bahan baku A dihitung dulu nilai pabeannya berapa. Nilai pabeannya berarti 100 dikalikan kursnya 10.000. 1 juta. Bahan baku B 200 kali 10.000. 2 juta dan seterusnya. Gitu ya. Setelah kita tahu nilai pabean masing-masing ini, kita tahu nilai pabean masing-masing bahan baku, baru kita hitung satu persatu nih. Satu persatu. Bahan baku A, bea masuknya 5% kali nilai pabean, 1 juta, 50.000. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya untuk menghitung PDRI, PPN maupun PPH. Kalau bea masuk dihitung berdasarkan nilai pabean saat masuk, maka untuk menghitung PDRI tetap dikalikan nilai impor. Jadi PPN-nya 10% dikalikan nilai impor. Nilai impor itu adalah nilai pabean plus bea masuk. Jadi 1 juta ditambah dengan 50.000. Gitu ya. Dihitung satu-satu. Bahan baku B dihitung lagi. Bea masuknya 0% kali 2 juta. 0. PPN-nya 10% kali 2 juta tambah 0. 200.000. Bahan baku C dihitung nih. Bea masuknya bahan baku C berapa? Bahan baku C 10% tarifnya. Nah, ini kok dihitung 7%, kenapa? Bapak Ibu ada tambahan aturan lagi yang memudahkan perusahaan lagi nih. Jika bea masuk dihitung berdasarkan bahan baku,
ada ketentuan tambahan bahwa apabila pembebanan barang jadi itu lebih rendah daripada pembebanan bahan baku, maka untuk menghitung biaya masuk itu dihitung berdasarkan pembebanan barang jadi. Jadi kalau tarif barang jadinya 7%, sedangkan bahan bakunya 10%, itu yang digunakan menghitung biaya masuk C itu bukan dari 10%, tetapi dihitung dari 7%. Jadi menghitung biaya masuknya 7%, ikut yang terkecil, dikalikan nilai pabean bahan baku C. Bahan baku C tadi nilai pabeannya 3 juta. Jadi ya 7% dikalikan 3 juta. Sama dengan 210.000. PDRI 10% dikalikan nilai impor 3 juta ditambah 210.000. Begitu Bapak Ibu cara untuk menghitung biaya masuk dan PDRI atas pengeluaran barang dari KB ke TLDDP. Nah, menjawab pertanyaan tadi, Pak Adil atau siapa? Ada ketentuan tambahan lagi, Bapak Ibu. Tadi ini default-nya seperti ini ya. Kemudian khusus untuk hasil produksi bisa dihitung berdasarkan harga pemasukan. Nah, ada tambahan lagi, Bapak Ibu. Khusus untuk barang modal, tadi yang pertanyaannya. Khusus untuk barang modal, jika barang modal itu telah dimasukkan ke KB lebih dari 4 tahun, maka atas pengeluarannya itu dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk, cukai, dan PDRI. Artinya, kalau mesin itu sudah dimasukkan ke KB lebih dari 4 tahun, dan barang modal itu akan dijual ke lokal, maka kita tidak perlu melihat berapapun harga jualnya, langsung kepada perusahaan itu diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan PDRI. Khusus untuk barang modal ya. Nah, ada tambahan lagi Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalnya barang modalnya itu sudah diimpor lama gitu ya. Barang modalnya sudah diimpor lama. Tetapi perusahaan itu baru jadi KB itu tahun kemarin. Kalau klausulnya itu telah dimasukkan ke KB lebih dari 4 tahun, dia baru jadi KB itu tahun kemarin, berarti kan baru setahun. Nah, ada tambahan khusus untuk barang-barang yang mendapat fasilitas PKPM gitu ya. Jadi dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk atas pengeluaran barang modal itu 2. Jika dimasukkan ke KB lebih dari 4 tahun atau telah diimpor selama lebih dari 5 tahun. Setelah diimpor lebih dari 5 tahun itu tadi Pak, dimasukkan sudah lama, tetapi jadi KB-nya itu baru tahun kemarin misalnya. Nah, itu kita lihatnya bukan dari 4 tahun sejak pemasukannya ke KB, tapi kita lihat sudah lebih dari 5 tahun belum ketika diimpor. Kalau sudah lebih dari 5 tahun, ya tetap mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ini ternyata bahan bakunya nggak hanya 3, tapi A, B, C, D, E gitu ya. Tetapi iya, betul. DE-nya adalah dari lokal gitu ya. Nah, Pak, kalau dari lokal berarti kan tidak ada bea masuk yang berutang kan? Betul. Ya, berarti tidak perlu kita hitung ya. Yang dibayar bea masuknya hanya yang bahan baku impor. Tetapi yang bahan baku lokal nanti misalnya ada yang D sama E, kan saat masuk ada PPN yang belum dilunasi, gitu ya. Itu nanti kewajibannya adalah melunasi PPN yang pada saat masuk belum dilunasi. Sehingga, jadi gini, kalau mengeluarkan barang jadi yang ada sebagian komponen bahan bakunya itu impor dan lokal, dokumennya tetap menggunakan dokumen BC25. Nah, di BC25 itu nanti akan di-split mana PPN impor yang harus dilunasi, yang cara menghitungnya seperti ini tadi, dan mana komponen PPN lokal yang harus dilunasi. Itu sudah di-split, Bapak Ibu. Nanti prakteknya, Bapak Ibu, prakteknya sebenarnya, yang menghitung seperti ini nanti sebenarnya sudah sistem, Pak. Bapak Ibu nggak perlu nggak perlu repot untuk menghitung satu persatu ya, hanya yang dilakukan itu adalah memasukkan
nilai pabean bahan baku tadi berapa. Nanti otomatis yang hitung semua itu sebenarnya sistem C1TPB gitu ya, yang otomatis menghitung. Tetapi memang untuk pengetahuan dan untuk kepentingan diklat dan ujian, pasti Bapak Ibu harus bisa menghitung secara manual seperti ini. Nah, untuk lokal biaya masuk tentunya tidak ada, gitu ya. Ini jika Pak Zain, Pak Bahri, jika biaya masuk dan PDRI dihitung berdasarkan nilai pabean saat pemasukan ini. Tetapi kalau perusahaan itu tidak memenuhi syarat untuk menghitung berdasarkan harga saat masuk, tadi misalnya tidak punya konversi yang jelas, terus kemudian saat masuk itu maklun, meskipun ada tambahan bahan baku lokal, Pak, nanti tetap untuk menghitung biaya masuknya, itu yang kalau pakai harga penyerahan ya, untuk menghitung biaya masuknya ya tetap berdasarkan harga penyerahan. Nggak peduli barang itu bahan bakunya impor sedikit, lokal banyak, kita nggak lihat lagi itu. Pak Bahri gitu ya, Pak Bahri. Satu lagi Pak Joko. Kalau misalkan dari 5 tadi A, B, C, D, E, nah yang komponen A-nya itu ada lartasnya, Pak. Itu apakah harus dipenuhi ya saat dikeluarkan? Oke, jadi untuk lartas, nah untuk yang lartas, Pak Bahri, ketika barang itu sudah menjadi barang jadi, hasil produksi, atas pengeluaran hasil produksi KB ke TLDDP itu tidak berlaku ketentuan pembatasan lagi. Jadi misalnya tadi gini, yang diimpor itu, ini langsung contoh real gitu ya, yang diimpor itu kain, kancing, sama benang. Nah, gitu. Kain itu kena lartas ya, kain itu harus ada LS misalnya. Kain, kancing, dan benang. Kain, kancing, dan benang itu ketika masuk berarti kan belum memenuhi ketentuan pembatasan. Barang itu diproduksi menjadi baju. Sudah, bajunya dijual ke lokal. Pertanyaan Pak Bahri tadi, Pak, kainnya itu kan kena ketentuan pembatasan. Harus dipenuhi lagi atau tidak? Gitu ya. Jawabannya tidak. Hasil produksi kawasan berikat yang dijual ke lokal tidak berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor. Baik atas pembatasan tekstilnya, kainnya, ataupun atas pembatasan berupa bajunya atau garmennya. Ini tidak lagi berlaku. Kapan ketentuan pembatasan itu berlaku, Pak Bahri? Ketika kain tadi, kan impor kain, kancing, sama benang gitu ya. Ketika kain tadi ada sisa yang nggak dipakai untuk produksi, kain tadi dijual ke lokal. Berupa kain, masih berupa kain. Nah, itu tetap harus dipenuhi. Artinya ketika menjual kain ke lokal, karena memang belum berupa hasil produksi, baru berupa bahan baku, itu tetap yang dulu belum dipenuhi harus dipenuhi saat keluarnya. Artinya ya tetap harus ada LS di situ. Meskipun penelusuran teknisnya nanti bisa dilakukan di dalam lokasi kawasan berikat. Gitu ya, Pak Bahri. Oke Pak, clear Pak. Makasih Pak. Oke. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Selamat siang, Pak. Siang, Bu Ina. Saya Ina. Saya mau tanya, maaf tadi gabungnya terlambat. Tapi saya mau bertanya untuk yang tadi dijelaskan yang terakhir, Pak. Untuk barang modal yang bisa dibebaskan dari PDRI jika masuk ke kawasan berikat sudah lebih dari 4 tahun. Ya. Itu pada saat pengeluarannya ke TLDDP itu, apakah kita harus ada izin tertentu dari kantor bea cukai atau bagaimana, Pak? Supaya perhitungan pada saat kita membuat dokumen BC itu perhitungannya bisa hilang untuk bea masuk PPN dan PPh-nya. Ya, sekarang nggak ada, Bu Ina. Kalau dulu ya, makanya sekarang mengacunya ke PMK 131 tahun 2018. Sebelum PMK 131 tahun 2018, untuk bisa mendapatkan pembebasan ini harus mengajukan dulu ke Kanwil untuk sket pembebasan. Jadi dulu sebelum barang keluar itu harus mengajukan sket pembebasan. Nanti kalau sudah terbit sket pembebasan baru bisa dikeluarkan dengan
mendapatkan pembebasan biaya masuk. Sejak berlakunya PMK 131 tahun 2018, itu tidak perlu lagi permohonan, tidak perlu lagi pengajuan sket pembebasan. Otomatis C1TPB ketika Bu Ina nanti memasukkan dokumen pemasukannya apa nih? Dokumen pemasukannya BJ23 nomor sekian, tanggal sekian. Dan ketika tanggal itu sudah lewat 4 tahun, otomatis CESA akan membebaskan biaya masuk dan PDRI-nya. Seperti itu Bu Ina ya. Oke Pak. Berarti itu berlaku untuk BC 25 dan 41 ya Pak, jika pemasukannya kemarin juga dari lokal gitu mesinnya. Kalau BC 41 kan memang nggak ada biaya masuk, Bu. BC ya, untuk PPN, PPH-nya itu loh Pak. Kan biasanya kan tetap. Ini yang menarik nih. Ini belum. Kalau jadi gini ya. Ini sebenarnya pertanyaannya advance Bu Ina, ini bagus. Tapi nanti ya. Jadi gini. Ketika ada pembelian mesin dari lokal, itu berarti kan tidak dipungut PPN ya, Bu Ina ya, tidak dipungut PPN. Ya, kan pakai itu. Ketika barang modal itu dijual lagi ke lokal, default-nya kan PPN yang dulu tidak dipungut itu harus dilunasi. Selain itu memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak, gitu ya. Pertanyaannya, kalau barang modal impor dan telah dimasukkan ke KB lebih dari 4 tahun, kan otomatis bebas, jadi bebas nih biaya masuk dan PPN-nya. Kalau dari lokal apakah sama, gitu ya, Bu Ina ya? Betul, Pak. Kebetulan PMK-nya itu belum mengatur yang lokal, Bu Ina. Jadi PMK-nya belum mengatur pembebasan PPN atas pengeluaran barang modal yang lebih dari 4 tahun. PMK 131 ya. Tetapi berarti celahnya di situ ya, Pak? Tetapi makanya saya kasih ini kabar gembiranya. PMK 131 itu sedang dirubah. Yang salah satu perubahannya itu mengakomodir yang barang modal asal lokal tadi. Jadi barang modal asal lokal, jika telah dibeli lebih dari 4 tahun, itu tetap nanti bebas dari PPN juga. Tetapi belum ditandatangan Bu Menteri. Sekarang posisinya, ini sudah matang Bu, rencana atau RPMK perubahan PMK 131 itu sudah matang, bahkan sudah dibahas harmonisasi kebijakan dengan Kumham. Dan sekarang sedang menunggu tanda tangan Bu Menteri. Sudah tinggal nunggu tanda tangan aja ini. Jadi kalau itu nanti PMK-nya sudah terbit, berarti ya bebas PPN nanti Bu Ina. Itu ya Bu Ina ya. Oke Pak. Ya. Untuk sekarang sebelum itu terbit, berarti tetap harus melunasi untuk sekarang. Gitu Bu Ina dan Pak Agil tadi. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya berharap tadi penjelasan saya tadi clear gitu, bisa dipahami. Nanti di akhir sesi kawasan berikat ini saya akan share contoh soal perhitungan biaya masuk atas pengeluaran hasil produksi. Nanti saya minta dikerjakan dulu, nanti setelah kita ketemu lagi setelah break isoma siang, kita akan bahas itu dulu berdasarkan yang telah Bapak Ibu kerjakan sebelum kita lanjut ke sesi materi berikutnya. Dan sesi berikutnya Bapak Ibu ada GB, ada TBB, ada PLB, itu kita akan cepat karena ini basic-basicnya sama dengan yang ada di kawasan berikat ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Bapak Ibu, meskipun industri yang bisa diberikan fasilitas KB tadi ada ABCD tadi, ada yang untuk ekspor, ada yang hilirisasi, ada yang substitusi impor, dan ini tertentu, industri tertentu gitu ya. Tetapi di PMK itu tetap dibatasi bahwa hasil produksi kawasan berikat itu hanya boleh dijual ke lokal
lokal itu maksimal 50% dari realisasi ekspor tahun sebelumnya. Jadi tetap prioritasnya adalah untuk tujuan ekspor. Kalau hasil produksi itu mau dijual ke lokal, diperbolehkan, tapi maksimal 50% dari nilai realisasi, gampangnya menyampaikan nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya gitu ya. Meskipun ekspor itu bisa tidak hanya ekspor, dan realisasi ekspor, realisasi penjualan antar KB, realisasi penjualan ke FTZ maupun penjualan ke kawasan ekonomi tertentu. Jadi maksimal 50% dari nilai realisasi itu yang boleh dijual ke lokal. Bagaimana kalau ternyata lebih, Bapak Ibu, gitu ya. Pertama bahwa diberi kesempatan untuk mengajukan tambahan kuota 50%. Yaitu caranya dengan mengajukan ke Kanwil dengan mendapatkan rekomendasi dari Kemenperin. Nah, untuk saat ini, saya sampaikan juga, untuk saat ini, dengan adanya pandemi COVID, di mana pasar global juga kurang bagus, gitu ya, ada PMK 31 tahun 2020, selama masa pandemi ini, ketentuan mengenai batasan jual lokal ini untuk sementara disuspend, artinya tidak diberlakukan. Jadi selama tahun 2020, 2021, dan entah sampai kapan nanti, sampai dengan dicabut PMK itu gitu ya, ini kepada KB itu masih diberikan relaksasi untuk menjual hasil produksi ke lokal berapapun, tidak ada batasannya. Gitu. Nah Bapak Ibu, konsekuensinya dengan aturan ini, defaultnya ya, kalau perusahaan itu menjualnya over kuota, tidak sesuai dengan kuota yang diberikan, maka sanksinya adalah tahun berikutnya itu kuotanya dikurangi, dan jika tahun depan itu atau tahun berikutnya itu masih over kuota lagi, maka izin KB dibekukan selama maksimal 3 bulan. Jadi ini kuota penjualan hasil produksi dari KB ke tempat lain dalam daerah pabean. Nah, Bapak Ibu, tadi ketika penjualan ke lokal, pengeluaran dari KB ke TLDDP harus melunasi bea masuk dan PDRI. Nah, tetapi jika pengeluarannya itu dalam rangka pengeluaran sementara maupun subkon gitu ya, pengeluaran sementara itu artinya barang itu dikeluarkan ke lokal untuk dimasukkan lagi ke KB. Contoh apa? Misalnya untuk keperluan subkon, untuk keperluan reparasi, untuk peminjaman, untuk pengetesan, ataupun tujuan lain gitu, misalnya gudangnya lagi ada perbaikan, terus ditimbun di luar, nanti masuk lagi, itu atas pengeluaran sementara itu perusahaan tidak perlu melunasi bea masuk dan PDRI, tetapi mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan PDRI. Tentunya, kalau tujuan pengeluaran sementaranya itu ke lokal, Bapak Ibu, itu harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean. Persetujuannya itu akan mencakup kemana tujuan pengeluaran, berapa lama, dan berapa jaminan yang harus dipertaruhkan. Nah, untuk pengeluaran sementara dalam rangka subkon, memang ada beberapa tambahan. Subkon itu yang boleh dilakukan atas sebagian kegiatan pengolahan, kecuali pekerjaan awal dan pekerjaan akhir. Artinya pemeriksaan awal dan pemeriksaan akhir itu tetap harus dilakukan oleh KB. Gitu ya. Jadi intinya untuk pengeluaran sementara, terutama ke lokal, itu harus mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean. Izinnya itu berupa berapa lama jangka waktu harus kembali lagi, dan berapa jaminan yang harus dipertaruhkan. Atas pengeluaran sementara tersebut, harus dipertaruhkan jaminan. Tidak perlu membayar, tapi mempertaruhkan jaminan. Nah, Bapak Ibu, tadi saya jelaskan salah satu tanggung jawab pengusaha KB itu bisa dibebaskan ketika barang telah dimusnahkan di bawah pengawasan bea dan cukai.
Ini ketentuan pemusnahan ataupun perusakan barangnya. Barang-barang yang bisa dimusnahkan itu bisa diajukan permohonan pemusnahan. Dan pemusnahan harus dilakukan di bawah pengawasan pejabat bea cukai. Setelah dilakukan pemusnahan, diterbitkan berita acara. Nah, berita acara pemusnahan barang ini, Bapak Ibu, bisa dijadikan untuk pertanggungjawaban bea masuk oleh pengusaha KB-nya. Artinya, setelah ada berita acara pemusnahan, tanggung jawabnya selesai, pengusaha KB. Itu ya. Gimana kalau barang-barang yang tidak dapat dimusnahkan, itu bisa dilakukan perusakan. Tetapi, kalau perusakan barang, atas barang hasil perusakannya, Bapak Ibu, itu tetap harus dibuatkan dokumen BJ25 dan dibayar atau dilunasi bea masuk dan PDRI-nya.